Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita pada pagi hari ini untuk membahas topik tentang mengapa perencanaan itu diperlukan. Jadi pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang fenomena kegagalan pasar. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan melihat satu sumber dari kegagalan pasar adalah apa yang disebut sebagai abuse of power atau penyalahgunaan kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik. Jadi adanya semacam konsentrasi kekuatan ekonomi atau politik pada sekelompok orang yang kemudian kekuatan tersebut digunakan untuk bisa mengatur sumber daya ekonomi maupun kepentingan-kepentingan politik yang lebih luas. Nah, kalau kita melihat slide ini, ada beberapa fenomena yang bisa disebut sebagai abuse of power di sini. Misalnya ada fenomena monopoli dan oligopoli. Kita kenal bahwa monopoli adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh satu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa, satu-satunya perusahaan, sehingga kemudian perusahaan tersebut bisa menentukan harga berdasarkan keputusan perusahaan tersebut. Tentu keadaan monopoli ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk menentukan harga semaunya mereka. Itu yang disebut dengan monopoli. Jadi disebut not enough competition. Di sini tidak cukup kompetisi, hanya satu perusahaan yang menguasai pasar dan menentukan harga produk dari barang dan jasa. Kemudian juga ada fenomena oligopoli ya, sekelompok perusahaan, beberapa perusahaan juga sama mengontrol harga, ya, menentukan bagaimana harga itu berada di pasaran begitu. Kemudian yang lain juga yang terkait dengan abuse of power juga bisa terkaitan dengan informasi yang tidak cukup tersebar atau asymmetric information. Hanya pada sekelompok orang informasi tersebut dikontrol, sebagian lain tidak mendapatkan informasi tersebut. Ada monopoli informasi. Ini menjadi tidak sehat, khususnya buat konsumen misalnya, ketika konsumen ingin mengetahui bagaimana keadaan atau kualitas sebuah barang. Atau ada informasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sehingga sekelompok orang yang memiliki informasi tersebut memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan sumber daya. Apakah bisa mendapatkan proyek, ya, mendapatkan berbagai macam sumber daya alam yang biasa dia kuasai, tanah, pertambangan, dan sebagainya. Sementara sebagian lain, masyarakat tidak mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang berikutnya juga adalah sumber daya yang bisa dengan mudah berpindah dari satu tempat yang ke tempat yang lain. Misalnya ada sebuah perusahaan yang dengan mudah memindahkan perusahaannya ke tempat lain, ke daerah lain, atau bahkan ke negara yang lain, dan dia tidak peduli dengan keadaan tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaan tersebut, sehingga menimbulkan pengangguran yang sangat signifikan di daerah tersebut. Ini keadaan-keadaan yang membuat atau menciptakan kerugian buat sekelompok orang. Kemudian yang lain terkait dengan abuse of power ini terkait juga disebutkan di awal tentang ketimpangan penguasaan lahan. Kita lihat di sini bahwa fenomena ini, ketimpangan penguasaan lahan ini terjadi termasuk di Indonesia. Bahkan fenomenanya terus menguat. Ada sekelompok orang yang menguasai lahan yang sangat luas. Ada yang menguasai sampai jutaan hektar, 5 juta hektar di Indonesia misalnya. Sementara sebagian lain sangat sulit untuk mendapatkan lahan. Bahkan makin banyak fenomena yang disebut dengan landless farmer. Jadi petani-petani yang semula dia memiliki tanah, kemudian dijual tanah tersebut, sehingga kemudian dia menjadi buruh tani. Jadi kalau kita melihat gambar di sini terjadi ketimpangan, sekelompok orang di sini menguasai tanah, isi negara misalnya, pada beberapa kasus bisa jadi perusahaan swasta yang menguasai di sini, bahkan mungkin hanya
5, 6, bahkan di bawah 10 orang menguasai mayoritas tanah di sebuah negara. Sementara mayoritas penduduk di sini menguasai tanah yang makin sedikit atau tidak memiliki tanah sama sekali. Jadi ada ketimpangan penguasaan lahan. Dominasi itu ya dominasi ekonomi, politik ya dalam bentuk informasi, dalam bentuk penguasaan tanah, proyek, program itu menggambarkan bagaimana kekuatan ekonomi bekerja di dalam menguasai sumber daya. Ada juga bentuk dominasi yang lain disebut dengan dominasi politik. Kalau kita melihat gambar ini ada disebut dengan elitism. Jadi sekelompok orang yang menguasai power dalam bidang politik mengontrol bagaimana undang-undang atau regulasi yang lebih luas itu dibuat dan diputuskan. Ya, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, itu menggunakan di sini media yang ada, sekarang mungkin internet atau dulu televisi lebih dominan, yang kemudian power itu mengontrol media dan media mengontrol bagi komunitas. Jadi komunitas ini mendapatkan informasi berasal dari mainstream media. Sekarang mungkin YouTube atau mungkin media yang lain, WhatsApp ya, yang itu digunakan oleh orang yang memiliki sebuah kekuatan politik untuk bisa mengontrol persepsi yang berkembang di masyarakat atau image yang berkembang di masyarakat. Sementara walaupun ada gerakan sosial di sini, dia tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kekuatan politik, power, atau juga tidak punya kekuatan mempengaruhi media. Social movement hanya berputar-putar di komunitas saja. Nah, bentuk kedua disebut dengan pluralism. Ini lebih merata powernya daripada yang pertama, di mana di sini terjadi interaksi dua arah antara pemilik kekuatan politik dengan media. Media juga punya kekuatan politik yang bersifat dua arah dengan komunitas, terjadi komunikasi dan kedudukan politik ya yang seimbang. Demikian juga social movement ya, terhadap media, terhadap komunitas dan terhadap power di sini. Ini adalah menggambarkan bagaimana elitism dan pluralism. Nah, keadaan politik ini sangat mempengaruhi bagaimana sumber daya ekonomi juga digunakan ya, bagaimana program atau proyek pemerintah itu dilakukan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pada topik berikutnya.